Wabarakatuh. Iya, baik. Alhamdulillah ya kita dipertemukan di Zoom meeting ini. Kemudian kita akan banyak berdiskusi tentang soal-soal hukum ya, khususnya di Mas bagian izin, saya manajemen. izin live ya. Oke, Saya lanjutkan perjalanan. silakan. Baik, Oke, selamat hati-hati Pak belajar. Heri. Nanti teman-teman yang Iya, lain silakan ingatkan ya untuk masuk. oke Ya. baik. Iya, terima kasih Nur Seri. Ya, oke baik. Eh, Teman-teman sekalian, ini masih kurang dari 20. Apakah kita tunggu atau gimana? Kita, mungkin coba saya tunggu sampai 19.35 biar kita tidak mengulang-ulang. Karena kebetulan soal sudah saya siapkan dan untuk modelnya saya harapkan teman-teman berperan aktif ya. Karena pada dasarnya yang akan mengerjakan ujian kompetensi adalah teman-teman sekalian. Jadi karena saya sudah meluangkan waktu, semoga teman-teman juga meluangkan waktu dan fokus. Dan saya harapkan kita on ya. Tolong dipersiapkan, teman-teman harus fokus di depan device masing-masing dan saya harap sudah terbiasa untuk menggunakan laptop ataupun komputer karena teman-teman nanti pakainya CBT tentunya ya kalau ujian kompetensi. Uh, saya harap teman-teman sudah lengkap di pukul 19.35. Tolong diingatkan lagi di grupnya agar bisa kita mulai. 19.35 saya harap sudah lengkap dan kita akan langsung mulai untuk mencoba berdiskusi menjawab soal manajemen uji kompetensi dengan cepat ya dengan cepat dan tepat ya oke saya tunggu atas nama kami ya.
Oke, gimana? Apakah kita bisa mulai? Mau silahkan untuk on cam, teman-teman. Sekarang ya, ada 23. Sedangkan mahasiswanya ada 3, pesertanya ada 39 ya. Boleh silakan untuk kita on cam, atau memang sudah terbiasa saya saja yang on cam atau gimana? Halo. Iya Kak, semulai aja Kak. Oke, baik. Jadi krik-krik ya kalau hanya saya sendiri yang on cam. Ya sudah. Kita mulai ya. Saya share screen. Sebelum saya share screen, saya biasanya modelnya adalah kita discuss. Jadi saya akan memberikan soal dan kita akan aktif untuk coba menjawab kira-kira jawaban mana yang benar. Ya, dan nanti ada clue bagaimana cara menjawab cepat. Jadi saya harap tolong teman-teman sekalian yang hadir di sini untuk berperan aktif ya, karena pada dasarnya teman-teman lah yang nanti ujian kompetensi. Kalau Iya, kami Kak. hanya kalau saya hanya menjadi fasilitator ya. Oke. Kita akan mulai. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, baik. Ya, teman-teman, biasanya ya, tapi kok nggak jalan ya slide-nya. Oke, tidak terlihat ya. Teman-teman, biasanya di soal ujian kompetensi, manajemen adalah salah satu stase yang memang soalnya itu paling sedikit di antara yang lain. Karena memang kalau ujian kompetensi itu paling banyak biasanya medical bedah. Tapi tidak menutup kemungkinan manajemen nggak ada, enggak. Justru pasti ada. Ya, semua stase pasti ada. Yang sudah teman-teman lalu ya di profesi nurse. Nah, kalau pertanyaan manajemen, tentunya selalu seputar terkait dengan asuhan perawatan yang diberikan kepada pasien. Modelnya, ya, terus kemudian penugasannya seperti apa, kepala ruangannya bagaimana, model kepemimpinannya seperti apa, perhitungan SDM-nya gimana, itu kalau kita berbicara manajemen harus semua seperti itu. Nah, untuk soal yang pertama, coba mari kita baca bareng ya. Ruang rawat ICU dengan jumlah tempat tidur sebanyak 12 unit ya. Terdapat perawat dengan pendidikan nurse sebanyak 15 orang dan memiliki sertifikat pelatihan perawatan pasien. Kepala ruang mengalokasikan 1-4 pasien untuk setiap perawat. Perawat bertanggung jawab terhadap pengelolaan asuhan keperawatan sejak pasien masuk sampai pulang. Apakah metode asuhan yang diterapkan? Ada yang bisa jawab? Yang B ya, Kak. Kalau Bu Nur Aini kasus. Oke, ada yang lain? Yang lainnya?
Ayo, aktif dong. Saya jadi krik-krik di sini. Yang lain? Mbak Putri Lian, Mbak Asya, Mbak Alevia, Arantika, Yeni, Shiva, Novia, Titin ya, Krisna, Imas, Pinta, Nur Aida, Selastrida. Yuk, aktif yuk. Rahel, Wisugiyarti, Rosa, Putri, Tania, Riani, Eva Aprilia. Saya jadi kayak nggak absen mahasiswa nih. Ada yang bisa jawab nggak selain metode kasus? Tadi jawaban Bu Nur Aini dari soal ini adalah metode asuhan yang diterapkan adalah kasus. Nah, kalau yang lain apa? Halo. Bu, Cek. Kalau Nur Aida Komala adalah primer. Oke, kita sudah dapat 2 dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pilihan jawaban. Pertanyaan saya, Mbak Nuraini, Mbak Fadel, kenapa memilih kasus? Karena bertanggung jawab, nggak saya kayaknya lupa deh. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan asuhan keperawatan sejak pasien masuk sampai pulang. Oke. Ya, Apa kalau primer ya? Kayaknya antara kasus sama primer. Oke, kalau Bu Nuraida Komala, Karena kepala ruang mengalokasikan 1 perawat untuk 4 pasien, Bu. Jadi udah dibagi-bagi untuk pasien masuk sampai pulang. Gitu aja. Masih, Bu. oke. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah primer. Ya, coba kita bedah soalnya. Ya, jadi memang kalau terkait dengan metode asuhan yang diterapkan dalam suatu keperawatan ya, dalam satu ruang. Jika ciri-cirinya kepala ruangnya mengalokasikan 1 sampai pasien untuk setiap perawat, jadi otomatis satu perawat memegang 1 sampai 4 pasien, otomatis itu adalah primer. Kenapa? Perawatnya bertanggung jawab terhadap pasien tersebut, ya, bertanggung jawab penuh, ya, istilahnya bertanggung jawab penuh, tidak dibantu oleh orang lain, tidak dibantu oleh perawat lain, karena masing-masing perawat sudah diberikan tanggung jawab. Ini si A tanggung jawabnya kamu ya, Nurse Nuraida. Nurse Nuraida nanti pegang bed 1, bed 3, bed 5. Nah, itu primer. Beda dengan kasus sama tim, sama modular, apalagi dengan fungsional. Tapi biasanya di rumah sakit swasta itu pasti menggunakan primer, teman-teman. Kalau misalnya soalnya ya langsung mengemukakan bahwa pasien dengan diagnosis ini, diagnosis A atau B, wajib dipegang oleh perawat A. Kemudian pasien dengan diagnosisnya dengan gangguan sistem pernapasan dipegang oleh si perawat B. Nah, itu bisa per kasus. Itu kasus, iya. Bentuknya kasus. Ya. Terus kemudian tim, cirinya adalah pasti ada ketua timnya. Biasanya dibagi jadi 2 tim A sama tim B. Tim A memegang dari ruang 1 sampai ruang 3. Tim B memegang dari ruang 4 sampai 6. Itu cirinya, ciri khasnya. Kalau misalnya sudah ada kata perawat memegang 3 pasien, 1 perawat memegang 3 pasien, fix langsung tembak primer, ya. Oke, sampai di sini dipahami? Paham, Kak? Oke deh, kita lanjut. Bisa kita lanjut apa ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang modular gimana, Kak? Kalau yang modular, ya,
dia kalau modular itu modifikasi, ya, modifikasi antara metode tim sama metode Dan primer. primer. Iya, jadi ada 2 tim dalam satu shift, jadi ada tim A sama tim B. Tapi di dalam tim itu sudah dibagi, masing-masing perawatnya itu sudah bertanggung jawab terhadap pasien. Misalnya tim A itu biasanya dibaginya per ruangan biasanya, atau per kasus pasien juga bisa. Tapi jatuhnya adalah metode modular. Kalau metode modular kan hampir sama dengan metode modifikasi ya, campuran. Iya. Tapi campurannya itu antara tim sama primer. Dibagi 2 tim nih. Misalnya ada 12, misalnya ada 6 perawat. Dibagi 2 tim A sama tim B. Tim A terdiri dari 3 orang, tapi masing-masing perawatnya itu sudah tahu pegang pasiennya siapa saja. Jadi tetap diberikan tanggung jawab untuk memegang masing-masing pasien. Sampai di sini dipahami? Paham, Kak? Oke. Nah, kalau fungsional ini sudah sangat jarang terjadi karena kalau fungsional ini bahkan rumah sakit tipe C pun atau bahkan mungkin hampir ada yang mau dijadikan sebagai puskesmas ya. Kan kalau misalnya rumah sakit tipe D bahkan tidak ada kenaikan, itu bisa diturunkan, tidak bisa menjadi rumah sakit lagi biasanya ya. Nah, kalau misalnya rumah sakitnya keadaannya seperti itu, sangat jarang juga ada yang menggunakan fungsional. Karena kalau fungsional itu dianggap metode yang bukan salah satu dari asuhan keperawatan profesional. Ya, karena dia sesuai dengan kemampuan tindakan atau intervensi. Nah, biasanya dulu kenapa banyak yang menggunakan fungsional? Karena dulu banyak yang D3. Ya, tapi sekarang kan rumah sakit fokusnya kalau misalnya masih ada karyawan yang D3, harus lanjut sekolah nih, S1 nurse, ya. Jadi sudah sangat jarang terjadi ada yang fungsional. Seperti itu. Tapi, belum tentu, maksudnya tidak menentu, jangan sampai ada soal yang muncul. Kalau misalnya ada soal, ya, yang muncul terkait si perawat hanya mampu melakukan tindakan A, tindakan B, sehingga dia ditugaskan kepada pasien hanya untuk tindakan tersebut, berarti itu adalah fungsional. Ya. Sampai di sini dipahami? Paham, Kak. Oke, baik. Berarti kita bisa lanjut? Iya, Kak. Oke. Ya, baik. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah nomor 2. Perawat dinasian melaporkan kepada perawat penanggung jawab pasien terjadinya kesalahan identifikasi pasien dalam pemberian obat. Hal tersebut disebabkan terjadi disaster pasien karena kecelakaan lalu lintas. Kedua perawat tersebut bersepakat untuk melaporkan kejadian dan penanganannya kepada kepala ruang saat timbang terima pasien dan akan mengusulkan dilakukan pembahasan bersama perawat lain. Apakah jenis kegiatan yang sempat diusulkan dilakukan pada kasus tersebut? Ayo, kira-kira apa? Ada conference, ada laporan pagi, ada ronde keperawatan, ada komunikasi expert, dan ada diskusi refleksi kasus. Yang E bukan, Bu? Yang E, betul. Benar. Diskusi refleksi kasus. Tapi alasannya apa? Karena terjadinya kesalahan identifikasi pasien dalam pemberian obat. Ya, alasannya karena ada kesalahan. Kesalahan identifikasi pasien dalam pemberian obat. Tepatnya adalah ini adalah alasan, ya. Ini adalah kejadian. Jadi ada kejadian kesalahan, ya. Kesalahan yang mana itu terkait identifikasi pasien dalam pemberian obat. Dan ini termasuk
termasuk kejadian yang tidak diharapkan, ya. Kejadian yang tidak diharapkan, karena kesalahan identifikasi pasien itu termasuk juga kesalahan yang fatal, ya, kalau misalnya di dunia keperawatan. Nah, sehingga ini sudah menjadi kasus dan perlu adanya diskusi, ya, yang biasanya disebut dengan diskusi refleksi kasus. Ya. Kalau kita bercerita tentang diskusi refleksi kasus, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan lainnya, ya, kalau yang saat ini kan kesalahannya terkait dengan pemberian obat yang tidak sesuai dengan identitas pasiennya. Jadi harusnya sih dapat obat paracetamol, malah dikasih ranitidin, ya. Nah, itu perlu dilakukan refleksi, ya, perlu dilakukan refleksi bahwa peristiwa ini jangan sampai terjadi, tidak terulang, ya. Itu sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ini kenapa share screen-nya Jadi besar banget ini. iya, makanya saya juga heran nih. Apakah sudah ada? Iya, ini udah ada. Di laptop teman-teman, device teman-teman udah ada. Sudah muncul. Bapak Ibu. Sudah Kak, tapi ini besar lagi. Oke, coba saya stop share dulu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya saya mau tanya, ini mahasiswa yang sedang bekerja atau gimana? Campuran Kak. Campuran ya? Oke, siap. Campuran. Berarti ada yang dari karyawan yang sebelumnya udah kerja di rumah sakit? Oke. Coba saya share dulu. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke, silakan Mbak Salsya. Raise hand. Halo Mbak Salsya. Oh, I see. Oh, oke. Ternyata rata-rata jawabannya lewat chat ya. I see. Oke. Sorry, saya baru lihat. Oke. Kenapa pre-conference juga kan melaporkan? Itu gimana cara bedainnya? Makasih Kak. Kak, maaf aku tanya lewat chat, aku gak bisa open nih. Oke. Terus tadi yang C ini maksudnya jawaban dari... Oke, tadi yang... Oke, berarti kita mainnya via chat sama via suara ya. Tapi sebenarnya saya lebih senang kalau kelas yang aktif. Ya udah, oke deh. Bedanya pre-conference, kalau pre-conference memang kita melaporkan, tapi itu biasa hampir sama dengan kejadian yang sebelumnya terjadi. Ya, kalau pre-conference, saya sambil lihat apa soalnya.
Yang ditanya adalah jenis kegiatan yang tepat diusulkan dilakukan pada kasus tersebut. Ya, jadi ada kasus fatal, ya, ada kasus fatal sehingga perlu dilakukan tindakan yang mana agar si kasus ini tidak terulang kembali. Nah, apa tindakannya? Yaitu diskusi refleksi kasus. Jadi ada kasus, kita lakukan diskusi, kita lakukan refleksi. Nah, diskusi refleksi juga itu tidak asal discuss, tetapi kita lihat permasalahannya apa yang menyebabkan masalah itu terjadi, terus solusinya seperti apa. Itu ciri-ciri diskusi kasus, diskusi refleksi kasus. Tapi kalau pre-conference, kita itu melaporkan kejadian sebelumnya. Biasanya kalau di rumah sakit teman-teman lakukan pre-conference tidak? Kalau misalnya sudah karyawan. Jadi kalau pre-conference cuma melaporkan perkembangan pasien biasa, dan kalau ada kejadian khusus atau masalah kepada pasien itu dilakukannya diskusi refleksi kasus. Gitu ya, Kak. Oke, kalau perkembangan pasien biasanya kita lakukan pre-conference. Dan biasanya pre-conference itu kan dilakukan di awal shift. Benarkah seperti itu? Makanya biasanya ada pre dan post. Iya enggak? Iya, Kak. Iya. Saya kebiasaan diskusinya aktif, jadi kalau diam-diam agak krik-krik. Ya, itu betul kalau terkait dengan perkembangan. Dan kalau misalnya ada kejadian khusus atau masalah kepada pasien, maka dilakukan diskusi refleksi kasus, betul. Apalagi kalau kasusnya itu adalah kasus fatal. Pemberian obat dengan identitas yang salah itu termasuk fatal. Bapak Ibu. Termasuk KTD. Ya, sehingga perlu dilakukan refleksi kasus. Discuss refleksi kasus. Tujuannya apa? Gunanya apa agar kejadian itu tidak terulang. Pre-conference melaporkan perkembangan yang terjadi. Dan biasanya di pre-conference itu, jika ada masalah apalagi terkait dengan KTD, ya, terkait dengan kejadian fatal, dilaporkan, maka laporan itu akan dilakukan refleksi kasus. Sampai di sini, paham? Iya, Kak, paham. Yang lain? Mungkin dari yang bertanya, si Salsha atau yang lain. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan soal seperti ini, cara cepatnya adalah lihat yang pertama kesalahan identifikasi pasien dalam pemberian obat. Kemudian ada kata mengusulkan dilakukan pembahasan bersama perawat lain. Karena mengusulkan dilakukan pembahasan bersama perawat lain. Mengusulkan dilakukan pembahasan bersama perawat lain. Jenis kegiatannya itu apa? Langsung jawab saja diskusi refleksi kasus. Ciri-cirinya adalah yang pertama, lebih dari 2 perawat, ya, dilakukan setelah adanya kasus fatal, ya, dan dilakukan untuk menangani dan tidak terulang kembali. Nah, itu langsung pilih diskusi refleksi kasus. Beda ya sama komunikasi SBAR, ronde keperawatan, laporan pagi, sama conference. Komunikasi SBAR, ya, Kak, gimana? kalau ronde keperawatan, Kak? Kalau ronde keperawatan, ciri-cirinya adalah ada masalah yang terjadi, tapi seluruh aspek kesehatan itu hadir. Jadi bukan hanya dari perawat saja, tapi dari dokter, gizi, datang. Jadi ada masalah terhadap pasien tersebut yang memang sudah cukup lama tidak teratasi, sehingga perlu adanya koordinasi antara profesi lain, bukan hanya perawat. Itu biasanya ronde keperawatan. Jadi kalau diskusi itu hanya intern dong ya, Kak? Diskusi refleksi kasus. Iya, intern ruangan. Intern ruangan. Kalau ronde keperawatan baru melibatkan manajemen. Melibatkan profesi lainnya. Iya, manajemen gitu kan. Betul. Berarti kalau diskus relax ini hanya intern, terus kalau ronde itu melibatkan secara kategori, melibatkan dokternya. Manajemen gitu ya. Betul. KSP gitu ya.
Ya, hampir ya bisa melibatkan sampai ke sana. Tetapi biasanya dikatakan ronde keperawatan jika dokternya ikut, perawatnya ikut. Itu ciri-cirinya ya. Ada dokternya, ada perawatnya, bahkan ada apotekernya, ada gizinya. Jadi pasien ini memang kompleks biasanya penyakitnya, diagnosisnya. Sehingga perlu ada diskusi antara profesi. Yaitu lagi kembali tadi, manajemen kultur. Seperti itu. Soalnya di kami ada dua jenis ronde. Oke. Rondenya apa ada saja, Ibu? ada ronde keperawatan sama ronde rumah sakit. Kalau ronde rumah sakit itu yang melibatkan dokter. Oke. Tapi kalau untuk ronde keperawatan ya hanya berkecimpung di keperawatan saja seperti komite, manajemen keperawatan gitu, Kak. Jadi gimana, Kak? Biasanya memang kalau ronde keperawatan kan masing-masing rumah sakit lagi kebijakannya seperti apa. Ya, Bu. Nah, tapi kalau biasanya ronde keperawatan selalu dengan manajemen, it's okay dengan manajemen, tetapi juga bisa dengan profesi lainnya. Itu sudah bisa disebut ronde keperawatan. Oke. Tapi jika ada salah satu soal yang biasa mencirikan terkait dengan ronde keperawatan adalah adanya diskusi aktif sampai menghampiri ke pasiennya. Ya, jadi dianalisis tuh diagnosisnya. Kenapa lama si Melibatkan pasiennya? maksudnya? Kenapa? Melibatkan pasien gitu ya? Ya, melibatkan pasien. Tetapi lagi-lagi Bu, kalau ronde keperawatan itu terjadi, berarti biasanya apa kalau di rumah sakit? Kalau di kami memang ada 3 bulan sekali sih memang ada ronde keperawatan. Ya, kenapa dilakukan ronde keperawatannya 3 bulan sekali? Di kami memang sudah rutinitas karena kan pasti akan memunculkan apa itu masalah yang sering dialami gitu. Gitu Biasanya sih. di ronde, ya soalnya beberapa rumah sakit ketika melakukan ronde keperawatan itu menjadi rutinitas. Padahal tidak selamanya itu rutinitasnya 3 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Tetapi ketika ada case yang memang harus dilakukan ronde. Case yang biasanya ketika pasien diagnosisnya A, tindakan keperawatan sudah diberikan semaksimal mungkin, tapi tidak kunjung sembuh, itu bisa dilakukan ronde keperawatan. Salah satu cirinya untuk melakukan ronde ini. Tapi kalau untuk di soal ini sudah jelas cirinya adalah ke diskusi refleksi kasus. Sampai di sini dimulai. Saya senang nih kalau ada diskusi seperti ini. Ayo yang lain. Gimana, Ibu Riani? Ya, jadi pokoknya ya kalau membaca dari soal ini, kita kalau ada 2 perawat masalah karena ada kejadian, ini kan kejadian ya, berarti harus diskusi intern dulu ya. Adanya diskusi refleksi kasus seperti itu. Relax, ya oke. Terima kasih, Kak. Iya, dengan senang hati. Cukup. Nanti kalau misalnya ada yang tidak dimengerti atau saya yang terlalu cepat, tolong disampaikan. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kita lanjut. Baik. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah, mari coba kita baca bersama-sama. Silahkan jawab di kolom chat. Kira-kira jawabannya apa? Ayo, ini aja. Yang A ya, Pak. Yang lain? Abu. Abu.
Apakah benar A? Alasannya? Karena ini timbang terima, emang timbang terima apa? Overrun gitu ya Kak ya. Lakukan identifikasi pada masa untuk memastikan arah nasional. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan perawat primer tersebut adalah timbang terima. Dikatakan timbang terima dilihat dari yang Dinas tadi pagi disebutkan sedang menerima laporan. Laporan. Perawat prima dan sedang. perawat asisten dinas pagi sedang menerima laporan. Kalau sudah ada kata terima laporan dari dinas sebelumnya ke dinas yang sekarang dan yang ditanyakan adalah bentuk kegiatan, itu disebut timbang terima. Ya, Iya Kak. oke. Beda ya sama kredensial dan audit keperawatan. Ini komite nih. Ya, ini udah terlalu jauh. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini yang masih seputar di ruangan, dan itu adalah aktivitas terkait dengan pemberian asuhan keperawatan, yang di luar ruangan itu dihilangkan dulu. Ya, ini udah langsung fokus ke timbang terima. Oke, saya rasa ini cukup mudah soalnya. Jangan sampai nanti ada yang salah. Bisa kita lanjutkan? Lanjut Kak. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, nomor 4, silakan. Yang B ya Kak. Yang lain? Boleh dijawab via chat. Menjawab B. Yang lain? Ayo. Apakah jawabannya B? Dikatakan jawabannya B, dilihat dari mana? Karena itu perawat melaporkan lewat telepon Kak. Jadi untuk apa namanya? Ini dari dokter itu biasanya kita catat kalau di saya di SBAR. Ada pendokumentasian SBAR. Komunikasi efektifnya, ada pendokumentasiannya. Jadi pilih mendokumentasikan komunikasi SBAR yang dilakukan. Iya. Betul. Ada komunikasi efektif yang terjadi dengan metode SBAR. SBAR masih ingat Bapak Ibu? Ini ibu-ibu semua atau ada bapak-bapak? Ibu-ibu semua. Adik-adik gitu. Kak, adik-adik Kak, enggak ibu-ibu, ya. adik-adik. Oke, siap Mbak. Ada yang masih ingat SBAR itu apa saja? Situation, background, Situasi, background, recommendation. rekomendasi. Pada saat yang ini berarti udah sampai di tahapan mana nih komunikasinya sudah dilakukan? Udah sampai rekomendasi Kak. Baru asesmen, Kak. Asesmen. Asesmen ya. Ya. Pemberian follow-up dan obat sesuai saran dokter. Sudah melakukan sampai ke tahap asesmen ya. Terus kemudian menyampaikan kepada dokter, melaporkan dengan metode SBAR. Sudah di bagian A-nya. Nah, kalau R-nya tadi apa? Rekomendasi. Rekomendasi. Tahapan yang dilakukan ketika A-nya sudah dilakukan, si perawat mendapatkan rekomendasi dari dokter. Rekomendasi dari dokter apa? Adakah tertulis di sini? Pemberian posisi semi-fowler dan obat sesuai saran dokter. Oke. Jadi memang untuk yang sebelum melaporkan, pasien sudah berada di tahap
assessment. Ya, jadi ini keluhan sesak nafas. Terus kemudian dilaporkan kepada dokter, sehingga dokter memberikan rekomendasi untuk dilakukan posisi folder dan obat sesuai yang dianjurkan. Ya, berarti benar terkait dengan mendokumentasikan komunikasi esmer yang dilakukan. Kalau soalnya sudah terkait dengan menyampaikan ataupun melaporkan kepada dokter terkait dengan apa yang terjadi oleh pasien, itu udah esbar ya Bapak Ibu. Tutup Ya, mata Kak. deh di pilihan jawaban yang lain. Langsung ketik esbar. Ya, langsung klik esbar. Tapi dibaca baik-baik, jangan sampai semua pilihannya adalah esbar, tapi kontennya ya, konten maksud dari jawabannya yang tidak sesuai. Jadi kalau di UKOM, makanya saya juga sebenarnya nggak terlalu senang dengan UKOM karena multiple choice. Kalau kita berbicara multiple choice, ada jawaban paling tepat di antara yang benar. Ya, jadi harus jeli. Oke, baik. Sampai di sini dipahami Bapak Ibu? Insya Allah, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nomor 5. Yuk. Boleh dijawab? Meminta dokter memberikan tanda tangan di dokumen pasien. Betul. D ya? Betul. D, dok, Kak. Kenapa harus meminta tanda tangan? Karena itu apa? Verifikasi. Verifikasi, Kak. Verifikasi dan bentuk legal. Legal, Ya. iya. Legalitasnya, ya. Bentuk legal bahwa ini sudah memang disarankan oleh Dokter. ya. Oke, ini gampang banget ya. Ketika sudah diberikan dokumentasi, ketika sudah diberikan rekomendasi, maka perlu ada tanda tangan. Itu tahapnya. Oke, ibu-ibu sekalian, Ya. mbak-mbak sekalian, sampai di sini, kayaknya ini cukup mudah ya. Kalau pertanyaan yang seperti ini, yang sulit itu kalau misalnya pilihan gandanya sudah bahasanya aneh-aneh, ya. Kalau yang seperti ini, logik kita masih lumayan bisa berpikir di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 6 nanti harus saya bingung. Yuk, tentang ketergantungan pasien. Total ya, Kak. Total. Kesadarannya Kenapa total? delirium, gelisah. Kenapa total? Betul ya, kesadarannya udah delirium, pasien gelisah, aktivitas sehari-hari dibantu. Ya, itu udah ciri-ciri dari tingkat ketergantungan Tingkat pasien ketergantungan total. Ya, oke. Kalau parsial, minimal, intensif, intermediate udah tahu lah ya. Iya, Kak. Oke. Kalau udah penurunan kesadaran dan aktivitasnya sehari-hari aja udah dibantu, itu udah total. Ya, oke. Kita langsung lanjut. Silakan dijawab.
kira-kira Bu Riani? Melakukan pengkajian pasien Bu, dulu, Kak. enggak, Betul. iya. Ya udah. Oh, saya keburu bilang betul ya. Iya. Betul. Ketika keluarga pasien memencet bel memanggil perawat karena pasien terjatuh di kamar mandi, perawat segera datang ke tempat kejadian. Apakah tindakan perawat selanjutnya? Langsung lakukan pengkajian. Ya, langsung melakukan pengkajian. Ingat tahapan awal untuk mengidentifikasi pasien jatuh, ya, itu adalah pengkajian. Jadi tolong langsung dilakukan pengkajian. Ini cukup mudah, ya, Bapak sekalian. Ini cukup mudah. Ingat pengkajian, ya. Sampai Ya, di Kak. sini dipahami? Insya Kita Allah. lanjut. Maunya pada aktif, ternyata aktifnya di chat. Oke, lanjut. Silahkan dibaca. Bukan Kak. B, Bu. Menandatangani Ada yang- penyerahan pasien, baru kita mengkaji ulang kondisi pasien. Itu ya, Kak? Tapi di sini perawat di ruang rawat inap melakukan pengkajian kondisi pasien. Perawat di ruang rawat inap berarti kan sudah ya, Kak? Sudah melakukan pengkajian ulang. Belum? Oke, kita lihat dulu jawabannya apa. Berarti kalau Bu Riani apa, Bu Nuraini apa, kalau yang lainnya apa? B, Bu, B. Yang E. Oke, ada yang menandatangani surat pengantar pasien dari UGD. Terus ada lagi? Mengkaji ulang kondisi pasien. Jawabannya B, mengkaji ulang kondisi pasien. Hati-hati. Terus tanda tangan Kita baru lihat, mengkaji ulang. kita lihat clue-nya, ya. Perawat dinas sore di UGD menerima pasien akibat kecelakaan lalu lintas. Setelah pasien dilakukan tindakan dan kondisi stabil, beberapa pasien rawat inap. Perawat mengantar pasien tersebut ke ruang rawat inap dengan metode penugasan modular dan dilakukan timbang terima dengan perawat asosiat di ruang rawat inap. Sudah dilakukan timbang terima, ya, otomatis timbang terimanya sudah terdokumentasikan. Kalau dilihat dari kalimat, perawat di ruang rawat inap melakukan pengkajian kondisi pasien. Apakah tindakan selanjutnya dari perawat di ruang rawat inap tersebut? Jawabannya adalah mengkaji ulang kondisi pasien. Timbang terima berarti udah termasuk menandatangani surat pengantar ya, Kak? Kalau sudah timbang terima, ya, otomatis sudah dilakukan surat penandatanganan surat, karena posisinya di sini adalah perawat di ruang rawat inap sudah melakukan pengkajian kondisi pasien. Nah, tindakan selanjutnya apa? Yaitu mengkaji ulang kondisi pasien tersebut. Ya, oke. Sampai di sini dipahami? Kak, Sebenarnya kata-kata ini, Kak, agak perawat di rancu. ruang rawat, Iya, perawat di ruang rawat inap melakukan sudah pengkajian melakukan kondisi. pengkajian. Itu, Kak. Itu gimana, Kak? Betul, betul. Inilah satu kalimat yang bikin rancu, ya, ibu-ibu sekalian. Sebenarnya yang di sini perawat di ruang rawat inap melakukan pengkajian kondisi pasien. Di sini udah dilakukan atau belum? Kalau dilihat dari soalnya. Perawat di ruang rawat inap melakukan pengkajian kondisi pasien. Sedang berlangsung. Gantung sini kan harusnya sedang melakukan. Oke, ada yang jawab.
Tapi Kak, di kalimat terakhir itu menyatakan lagi melakukan pengkajian. Jadi Kak perlu jadi patokan ya Kak. Kalau Nggak dari ada kata lagi kerja di situ. belum dilakukan Kak. Kalau dari kata kerja belum dilakukan. Perawat di ruang rawat inap melakukan pengkajian kondisi pasien. Berarti Baru mau gitu, Kak. baru mau. Jadi hati-hati ya. Hati-hati dengan kata-kata seperti ini. Itulah hukum ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu lagi, Ibu-ibu sekalian. Jadi ketika setelah dilakukan timbang terima, ya kita nggak lihat ini lagi menandatangani surat pengantar pasien dari UGD enggak. Karena di sini kalimatnya secara nggak langsung pasiennya sudah diterima oleh perawat-rawat inap. Dan di sini perawat di ruang rawat inap melakukan pengkajian kondisi pasien. Saat ini perawatnya ya melakukan pengkajian kondisi pasien. Apa yang dilakukan selanjutnya oleh perawat di ruang rawat inap? Mengkaji ulang. Jadi pengkajian yang sudah dilakukan oleh si perawat IGD dilakukan kaji ulang kembali oleh si perawat inapnya. Sampai di sini dipahami? Paham, Kak. Terkecoh. Jangan Jebakan. terkecoh dengan kata-kata ini ya. Perawat di ruang rawat inap melakukan pengkajian kondisi pasien. Apakah tindakan Kecuali selanjutnya dari sedang perawat di gitu ruang ya, Kak? rawat inap? Kecuali sedang Kecuali sedang dilakukan, maka Berarti sudah. bisa setelahnya Oh. ya. Tapi karena di sini perawat di ruang rawat inap melakukan pengkajian kondisi pasien. Apakah tindakan selanjutnya dari perawat di ruang rawat inap? Mengkaji ulang. Ya, di sini belum terlaporkan kalau dia sudah melakukan pengkajian. Oke. Sampai di sini dipahami? Ya, Kak. Hati-hati dengan kata-kata seperti ini. Nakal yang bikin Betul. ini. Yang bikin soal nakal tuh, Kak. Soal yang beginilah yang sebenarnya memang saya pun juga nggak suka sebenarnya. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, setelah melakukan pengkajian apa, ibu-ibu tahapnya? Setelah kita melakukan pengkajian, kira-kira dari pilihan ini memang yang paling tepat apa? Dari 5 pilihan ini? Menghubungi perawat primer, bukan? Kalau gelang identitas kan udah dipasang dari IGD ya, Kak? Udah jelas. Kalau saya melapor ke dokter, Kak. Melapor ke dokter adakah di sini? Nggak ada. Nah, itu dia. Ya, jadi hati-hati. Ya, ketika di sini ada kata pengkajian, maka yang paling tepat adalah melakukan pengkaji ulang kondisi pasien. Ya, hati-hati dalam memilih pilihan ganda. Oke, sampai di sini dipahami? Ya, Kak. Banyak trik nanti. Kalau misalnya ini kita sudah selesai, nanti saya kirimkan deh mungkin lewat Pak Heri atau siapa terkait dengan soal-soal manajemen. Tapi ingat, memang soal manajemen itu paling sedikit. Bukan paling sedikit juga, tapi memang minimal. Mungkin hanya berapa nomor saja di Unpom, tetapi itu bisa mendokrak nilai ya Bapak Ibu. Karena memang yang paling banyak adalah medical bedah. Tapi kalau sudah model-modelnya seperti ini, pertanyaannya itu udah punyanya manajemen tuh. Ya, hati-hati dalam menjawab soal. Ingat, lagi-lagi setelah timbang terima dan kalimatnya perawat di ruang rawat inap melakukan pengkajian kondisi pasien. Apa tindakan selanjutnya yang mengkaji ulang kondisi pasien? Karena di sini belum dikatakan dia sudah melakukan pengkajian. Lagi-lagi hati-hati. Soalnya memang bikin nakal ya. Oke, kita lanjut. Boleh kita lanjut? Atau ada Ya, yang mau Kak. ditanyakan? Oke. Lanjut, Kak. Ini kayaknya yang ramai cuma Bu Riani, Bu Nuraini, terus yang dicek cuma Salsa. Selastrida, Nuraida, Selastrida, Yunani, Bu Yani, Titin, ada Rahel, Yani Yusri. Ayo dong aktif ya. Yuk kita lanjut.
Silahkan dibaca. Kira-kira Bu. Debu. Ibu. kenapa, Dek? Harus dibahas bersama, Bu. Kalau Harus sendiri-sendiri. dibahas. Yang senior nggak boleh so. Yang junior juga Betul. nggak boleh. Ujung-ujungnya adalah musyawarah mufakat ya. Iya, Membahas betul. bersama hal tersebut di ruang kepala ruang. Tidak boleh positif, tidak boleh lebih menonjolkan di kiri ataupun kanan, ya, senior ataupun junior. Oke, ini pertanyaan paling mudah sebenarnya. Ya, karena nggak mungkin meminta perawat junior mengalah, ini udah negatif nih. Menginstruksikan perawat senior asertif, nggak mungkin juga. Melaporkan kepada kepala bidang keperawatan urusan Berlebihan ruangan, itu, kenapa Kak. langsung ke bidang keperawatan, ya. Membahas bersama hal tersebut di ruang kepala ruang, itu udah cukup lebih tepat. Mengharapkan perawat memahami peran masing-masing, enggak tepat ya. Mengharapkan, yang ditanya di sini adalah tindakan kepala ruang. Udah jelas ya, membahas bersama tersebut. Oke, kita lanjut ya. Biasanya ini ciri-ciri kepala ruangan yang apa nih kalau membahas bersama hal tersebut di ruang kepala ruang? Demokratis. Ya, demokratis. Oke, lanjut. Abu. Yang abu. Kenapa? Kenapa? Karena kondisi pasien yang bisa menjelaskan Proses dokter. pembedahan dokter yang menjelaskan. Itu aja Kompetensinya dokter kuncinya yang ya. menjelaskan. Kompetensinya dokter. Perawat tidak punya kompetensi untuk menjelaskan kondisi Proses pembedahan. proses pembedahan ya. Oke, sampai di sini jelas Bapak Ibu? Jelas, Di atas teori ya harus benar-benar sesuai teori ya. Kalau misalnya di ruangannya kejadian perawatnya yang menjelaskan, ya jangan diikutin ya. Betul. Jangan menjawab sesuai pengalaman ya Bapak Ibu. Karena pada kenyataannya kadang teori sangat berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Betul. Nah, itu dia. Obat, apakah masih ada perawat yang menjelaskan terkait dengan obat? Sekarang sih sudah farmasi yang menjelaskan, Kak. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Berarti rumah sakitnya kece kalau udah misalnya apoteker. Ya, akreditasinya bagus berarti. Oke, ya kita lanjut. Sampai di sini yang lainnya pada paham gak ya? Paham. Paham, Kak, lanjut. Oke. Tapi ada yang jawab D ya. Disebutkan harapan enggak ya? Harus A ya, yang harus menjelaskan. Kita lanjut. Silahkan dibaca.
D bukan, Bu. Apa? D, Bu. Banyak D. beda. Beda, D. Domba. Domba ya. Iya. Yang lain? Betul ya, D. Kenapa jawabannya D? Karena kepala ruang sedang mengikuti pengarahan. Terus kita bilang ke pasiennya lagi situasi yang jelas gitu, Bu. Baik. Jadi yang perlu dilakukan oleh perawat ketika menghadapi hal seperti ini adalah menjelaskan ulang situasi dengan jelas kepada keluarga. Ya, jadi perlu dijelaskan bahwasanya hal ini terjadi karena alasan seperti ini sehingga perlu waktu untuk memperbaiki. Ya, karena ini kan terkait dengan buruknya sanitasi di ruang rawat ya. Pasien dapat terperiksa sampai BAK, perawat telah mencatat keluhan tersebut dan akan memanggil petugas kebersihan. Nah, kalau kita menjelaskan seperti ini, ibu-ibu sekalian, itu masuk bagian dari etik apa? Sudah belajar etik? Autonomi ya. Otonomi itu Hak-hak apa pasien. artinya? Hak pasien. Hak pasien. Tuh, tapi yang di sini tentang apa kira-kira? Menjelaskan ulang situasi dengan jelas pada keluarga. Kebenaran itu loh, apa ya, lupa. Menceritakan kebenaran. Kalau kita menceritakan kebenaran itu masuk etik apa? Apa ya? Veracity. Veracity, jujur. Nah, ya, jadi harus jujur dengan keadaan. Jadi jangan mengada-ngada, oh iya Bu, kami nggak tahu nih kalau ternyata ada sanitasi yang buruk, padahal memang ada sanitasi buruk. Sehingga nanti di sini perawat telah mencatat keluhan tersebut dan akan ada petugas sanitasi. Jadi memang harus dijelaskan ya. Oke, sampai di sini dipahami. Makin malam, makin batuk pilek. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan dari sini? Tapi memang ya, ketika ada, dan ini lagi-lagi terkait dengan keluhan pasien, ya ibu-ibu sekalian, biasanya di soal UPOL akan muncul terkait dengan etik. Autonomi untuk tahun lalu paling sering muncul. Pokoknya etik itu biasa muncul. Salah satunya veracity. Nah, Mbak, biasanya yang paling dipahami oleh teman-teman ketika menjawab UPOL itu adalah otonomi. Ya, karena terkait dengan hak. Namun tolong diperhatikan lagi kalimatnya kira-kira mengarah kemana, karena tidak semuanya membahas tentang aspek otonomi. Ya, lihat kondisinya sedang membahas itu. Kalau dia sedang menjelaskan ulang situasi dengan jelas pada keluarga, ya berarti itu adalah aspek veracity, karena perlu kejujuran di dalamnya. Ya, perlu menjelaskan kebenaran, hal benar yang terjadi. Oke, sampai di sini dipahami? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Silakan dijawab. C, Bu. C. C. C, Bu, C.
Apa jawabannya? D, Bu. C. Oke, hampir semua alfabet kayaknya muncul. Yang jawab C siapa? Saya. Saya. Saya B. Kenapa? Kenapa menjawab C? Ayo, kenapa menjawab C? Karena dia sudah menyiapkan air panas itu, lalu perawat itu membantu perawat lain, pasien lain yang lebih prioritas ditangani gitu. Terus, makanya C, dijelaskan. Iya. Oke. Yang lain? Yang jawab, ada tadi yang jawab apa Saya tadi selain C? saya B aja Bu, udah dikasih aja air hangatnya. Kenapa? Soalnya kalau kita menjelaskan situasi perawatan pasien kepada keluarga, artinya kita menceritakan kebutuhan prioritas pasien lain kepada keluarga pasien lain. Betul ya, teman-teman. Jawabannya adalah B. Segera memberikan air hangat tersebut kepada pasien. Kira-kira ini membahas tentang etik yang mana? Menjaga rahasia, konfidensial. No. Konfidensial. Konfidensial Bisa. bisa Bu, menjaga rahasia pasien lain. Justice bukan Bu, adil. Oke, yang lain? Justice, adil. Dikit Beneficence. lagi. Beneficence Kenapa juga. beneficence? Kenapa Karena beneficence? itu yang dilakuin ketua timnya bermanfaat untuk yang keluarga tadi membutuhkan air hangat tadi, Bu. Kalau beneficence apa sih? Berbuat baik. Bermanfaat. Baik ya? Baik nggak sih beneficence? Iya, berbuat baik atau bermanfaat sama aja enggak, Bu? Ya sama aja ya, Kak. Ya. Segera memberikan, bukan hanya sekedar berbuat baik ya, tapi berbuat baik untuk mengatasi Masalah. kesalahan yang terjadi. Jadi segera memberikan air hangat tersebut kepada pasien. Ya, kita tidak bisa bilang, misal ini kan ada 5. Yang paling banyak tadi dijawab adalah D, C ya. Iya. Tadi yang paling banyak adalah C. Kita tidak bisa menjelaskan situasi perawatan pasien kepada keluarga, karena keluarga akan semakin rawan komplain. Ya, masing-masing pasien punya hak dan kewajiban. Terus kemudian ada etik yang memang berhubungan dengan perawatan pasien. Kalau kita melihat dari kondisi ini, yang paling tepat adalah terkait dengan etik dan efisiensi, yang mana kita tetap sebagai perawat harus berbuat baik. Apalagi di sini airnya katanya sudah disiapkan, hanya kebetulan sedang membantu perawatan pasien lain yang secara prioritas perlu penanganan segera. Ya, jadi silahkan langsung saja diberikan air. Oke, sampai di sini dipahami, tapi saya yakin kayaknya kalau di ruangan chaos ya. Enggak Bu, saya mah langsung Kalau saya di kasih ruangan. aja air hangatnya, orang dia mintanya air hangat. Iya, itu ya poinnya. Kadang ketika kita berpikir simpel, malah itulah yang benar. Ya, itu ya, sampai di sini dipahami. Iya Kak. Oke, ya. Ingat, biasanya sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang soal manajemen, hampir rata-rata itu adalah terkait dengan etik. Jadi tolong nanti dipahami lagi tentang etik autonomi. Apa, beneficence, veracity, itu harus dipahami. Ya. Oke, kita lanjut lagi. 13. Silahkan. By the way, biasanya sampai jam berapa ya? 9 Kak. Oke, lanjut.
Jangan terlalu lama baca soalnya, by the way. Di UPAM itu nggak bisa lama-lama baca soal. Pertama lihat dulu pertanyaannya apa. Apakah tindakan selanjutnya dari perawat tersebut? Oke, berarti dia menanyakan tindakan selanjutnya. Coba langsung skimming. Tapi jangan tidak teliti juga, ya. Setelah keluarga mendapatkan penjelasan dari dokter penanggung jawab pasien, keluarga tetap berkeberatan dan Ya, apa Dek. tindakan selanjutnya. Menghormati keputusan keluarga Dek, pasien, Dek. Dokumentasikan penolakan tindakan. Oh iya, Jangan-jangan ini yang sering dokumentasikan dilakukan di penolakan, rumah sakit betul. nih. Dede. Ya, Bu. Bikin tolak apa? Dokumentasi penolakan. Penolakan. Mendokumentasikan penolakan. Sebelum mendokumentasikan penolakan, apa yang dilakukan, Ibu? Kenapa buka? Lapor ke ketua tim. Menghormati dulu keputusan keluarganya. Menghormati dulu. Ya, menghormati. Hormati Habis dulu menghormati baru keputusan keluarga mendokumentasikan. pasien. Betul ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. betul ya. Ini soal Karena di sini manajemen posisi- tipis-tipis nggak sih, Bu? Oh, jadi tetap kita ini kan Betul. urutan-urutannya ya, Kak? Iya, harus diperhatikan urutannya. Jadi memang seperti itu soal UPOM. Tidak bisa dibilangkan soal UPOM kalau nggak seperti ribet kayak begini, ibu-ibu sekalian. Jadi harus jeli. Ya. Karena di sini posisinya adalah si dokternya sudah menjelaskan. Tetapi keluarga tetap berkeberatan dan menolak. Apa tindakan selanjutnya dari perawat? Ya sudah, kita Menghormati, hormati kemudian keputusan mendokumentasikan. keluarga pasien. Iya, tapi tidak mungkin ada pilihan ganda yang langsung to the point, menghormati dan mendokumentasikan. Sudah pasti itu yang benar. Iya. Iya, I see. Pasti akan tulisannya seperti ini, bertahap. Jadi lakukan dulu menghormati keputusan keluarga pasien. Ketika kita sudah menerima keputusan keluarga pasien tersebut, maka kita langsung lakukan dokumentasi sebagai bentuk legal ya, bahwasanya tindakan tersebut tidak diterima oleh keluarga pasien karena keluarga pasien masih disebut keluarga. Ya, oke, sampai di sini dipahami? Emang Iya, tipis-tipis kalau manajemen. Ya. Kalau medical bed kan biasanya terkait dengan asuhan keperawatan, diagnosis ya, tindakan paling tepat apa. Tapi kalau manajemen seperti ini. Jadi Ya. kalau pertanyaan tindakan selanjutnya kita balik lagi ke langkah awal ya, Kak, kalau dilihat dari Ke langkah teks awal. pertanyaannya. Betul. Kita lihat ke langkahnya. Kira-kira ini kan baru setelah dijelaskan nih. Baru dijelaskan momentumnya ya. Dijelaskan keluarga menolak. Kalau keluarga menolak, kita ngapain ya? Kita menerima. Menghormati keputusan keluarga Menghormati pasien. keputusan. Wah, makasih. Kayak apa sih ya? Dari pertanyaan-pertanyaan manajemen ya sudah begini bentuk pertanyaannya. Kita sudah berapa tahun melewati soal-soal hukum seperti ini, dan kadang kami pun kalau melihat secara maksudnya kayak skimming saja lihat seperti oh ini jawabannya, orang pasti langsung mendokumentasikan penolakan tindakan karena itu biasanya yang sering kita lakukan, ternyata tidak. Setelah kita baca lagi, kita lebih telah lagi, oh iya, kita hormati dulu keputusan. Karena lagi-lagi perawat ya, perawat harus menerima keputusan apapun yang sudah ditentukan oleh pasien, karena itu adalah haknya si pasien, apapun dari walinya pasien. Ya. Oke, sampai di sini dipahami? Hati-hati ya. Nanti soalnya saya kasih sekaligus dengan kunci jawabannya. Ya, biasanya seperti itu kan ya? Atau gimana? Iya, Kak. Oke, baik. Kita lanjut ya. Ini sudah 20. Kita lanjut. Silakan.
Yuk, manajemen safety. Gelang merah KA. A, yang A. Betul ya. Kalau ini gampang banget. Jadi ingat ya, ketika sudah ada nama alerginya, berarti otomatis harus segera diberikan gelang merah. Gelang Ini nanti alergi. tandanya ada alergi ya. Gitu. Oke, sampai di sini paham ya? Kita Ya, lanjut. Kak. Apa prinsip pasien safety yang harus dikontrol telah memberikan obat? Ayo, ini paling gampang. B. Langsung, apa prinsip pasien safety yang harus dilakukan perawat dalam memberikan obat? Tujuh benar. Di atasnya gak usah dibaca dulu pertanyaannya. D. Apa jawabannya? D. Domba, teliti pasien, obat, dan dosis dengan Benar. benar. Udah, jadi kalau misalnya wacananya banyak banget, baca dulu soalnya. Jangan sampai yang di atas ini nggak terlalu gimana gitu. Ya, nggak terlalu berpengaruh kan? Iya, Kalau benar, dilihat, Kak. karena langsung to the point, apa prinsip pasien safety yang harus dilakukan perawat dalam memberikan obat. Yang di atas ini nggak terlalu penting. Ya. Ini dalam waktu 1 menit bisa lah, kurang 1 menit. Oke, kita lanjut. Kaji resiko jatuh, Kak. Apa? Kaji apa beri Kaji. edukasi ya? Berikan klip warna kuning pada gelang pasien. D. E. Kasih itu gelang kuning, Kak. Gelang Klip kuning. kuning. Resiko jatuh. Ini baru keluhan. Belum Ayo. Kaji Pasiennya. resiko jatuh. Betul. Kaji resiko jatuh pasien dulu. Ya. Pasiennya belum diketahui loh kalau memang benar resiko jatuh atau tidak. Oh iya. Masih Ya. subjektif. Kaji, edukasi, baru kasih. Kaji resiko jatuh pasien. Karena kan baru dilihat nih, diagnosisnya artritis rheumatoid. Terus pasien mengatakan kepalanya sering pusing, berputar, dan mual. Keluarga mengatakan bahwa pasien pernah jatuh 3 bulan yang lalu. Nah, tindakan apa selanjutnya? Si perawatnya harus mengkaji resiko jatuh pasien. Nah, setelah mengkaji baru Klip kuning. berikan tanda klip Resiko kuning jatuh. resiko jatuh. Kemudian berikan Edukasi. Ya. Oke. Ya itu ya. Gak mungkin soal hukum sangat mudah. Pasti ada jawaban yang paling tepat di antara yang benar. Gitu ya, ibu-ibu sekalian. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Yang D, Kak. Saya langsung bilang betul. D kan? Iya, Semua langsung berpikir delta. ke D kan? Iya, Kak. Kenapa? Karena pasiennya komposmetis. Jadi bisa Itu ya. bisa diiniin untuk secara aktif. Oke, ya. Kira-kira yang lain langsung berpikir ke D? Iya, sama Kak. Betul, oke. 100% nih lulus UTOM. Amin ya. Amin. Lanjut. Amin. Oke, lanjut ya. Langsung Bu, bagaimana sikap perawat dalam berdiskusi dengan pasien?
Yang D, Bu. Pasiennya sedang apa nih? Pasien murung bersedih, Dan meneteskan air mata. air mata. Yang D, Kak. Berikan tanggapan penuh empati. Ayo, apa dong? Pasiennya udah cerita atau belum? C. Belum. Jadi, Membiarkan pasien mengeksplorasikan keluhannya. betul. Biarkan pasien mengeksplorasikan keluhannya terlebih dahulu. Ya, kemudian sebagai perawat tetap untuk mempertahankan kontak mata dan berhadapan sama pasien dan tetap harus rileks. Ya. Ingat, sebagai perawat dengarkan dulu keluhan pasien. Ya. Oke, sampai di sini dimengerti? Ya, Kak. Iya, Kak. Oke, kita lanjut ya. Biarkan pasien mengeksplorasikan keluhan. Ayo, ini S-bar. Background. Situation. Situation. Situation, Kak. Situation. A atau B? B. A atau B? Perawat melaporkan melaporkan bahwa seorang pasien lagi salah satu perawat yang kesadaran pasien. Perawat Background. B aja deh. B. Bener B ya. Background background. isinya apa aja? Karena ini bingung antara situation sama background. Situation isinya apa aja, Ibu? Keluhan Kita pasien. ceritakan nih Keluhan situasi pasien saat ini. saat itu. Pada saat itu. Terus backgroundnya? BAB saya lebih dari 10 kali, mual dan muntah 4 hari. Ciri-ciri background apa? Ada data penunjang. TTV. Kenapa? Hasil TTP sama data penunjang. Iya. Betul ya. Itu dia. Ya, ini adalah ciri-ciri dari background. Oke, ya. Ingat situasi saat ini. Intinya gini, ketika itu sudah ada datanya yang dilaporkan, kalau misalnya bingung antara situasi atau background, itu background. Apalagi kalau misalnya datanya sudah seperti ini. Itu udah background ya, karena udah ada hasil penunjang. Udah sangat lengkap. Kalau misalnya tidak bisa memilih situasi sama background, bingung. Kalau situasi biasanya belum ada data yang akurat. Tapi kalau background sudah sampai di background, sudah ada hasil penunjangnya. Sampai di sini dipahami? Berarti kalau yang Ciri-cirinya situasinya ya. lebih keadaan hari saat ini ya, Bu ya? Keadaan saat ini. Tapi kalau sudah sampai background, sudah sampai datanya seperti ini, itu udah background. Ya. Kaku. TTV. Oke, ini udah ada, udah lengkap banget ini. Ya. Kalau dilihat ya, dari data pasiennya. Bisa kita lanjut? Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang saya bilang. Kalau sudah terkait dengan istilah, ya. Kira-kira jawabannya apa? Bapak Ibu, Ibu sekalian nggak bakalan bisa buka Google, nggak bisa nggak bisa cari tahu apa sih arti satu-satu nih, arti dari pilihan gandanya. Tangible itu apa? Reliability itu apa? Asuransi itu apa? Empati apa? Responsiveness. Tapi lihat artinya saja. Kemudian coba kita berpikir secara logik.
Ayo. Ini apa? Kita bahas deh. Kalau reliability membahas tentang apa? Tangible membahas tentang apa? Ini lagi cari artinya atau gimana? Iya, Bu. Iya, Bu. B, Bu. Tangible Reali- terkait dengan kelengkapan sarana dan sarana. prasarana. Reliability Realitas itu. tangible lengkap apa enggaknya deh sarana prasarananya. Kalau reliability Realitas gitu nggak, Bu? reliabilitas bahasa Indonesianya handal. Kalau kita berbicara handal, berarti otomatis kalau di keperawatan mampu memberikan asuhan keperawatan yang tepat dan akurat. Ya. Kira-kira di pertanyaan ini tangible masuk nggak? Enggak kan? Enggak. Kalau reliability masuk nggak? Enggak. Enggak. Hah? Oke, kita lanjut. Assurance. Assurance apa? Kalau asuransi, jaminan. Kalau di keperawatan jadinya apa? Investasi nggak sih? Oh. Assurance adalah terkait dengan Bayaran. kesopanan, caring, dan kepercayaan. Bina hubungan trust. Jadi kalau dilihat dari kalimat ini kira-kira yang masuk apa? Kalau empati deh. Ya. Responsif nggak sih, Bu? Masuk. Hah? Gimana? Responsiveness. Kalau responsiveness apa? Respon perawat. Tanggap. Apa Tanggap empati? kan ya? Ketanggapan. Oke, coba kita lihat lagi. Seorang perawat manajemen sedang melakukan peningkatan mutu yang berfokus pada peningkatan kemampuan komunikasi dan caring perawat dengan memberikan pelatihan komunikasi terapeutik dan caring. Apa? Jadinya apa? B. Reliability. Pas. B, Bu, B. Komunikasi B. Ragu-ragu. komunikasi terapeutik gunanya apa? Untuk memberikan asuhan yang tepat dan Komunikasi terapeutik guna pertamanya apa? Guna utamanya apa? Untuk membina Antara hubungan perawat saling dan percaya pasien. nggak sih? Membina hubungan saling Percaya. percaya. Membina hubungan saling percaya itu salah satu dari bagian Komunikasi terapeutik. Asuransi. asuransi. Mana nih? Asuransi. Oh, Oh, nggak nyangka ya. iya. Asuransi, Bu. Iya, apa sih asuransi? Jaminan. Asuransi. Oh iya, Karena di asuransi kan sini- kepercayaan ya. Kayaknya udah beda topik kalau kayak begini ya. Asuransi kalau Ragu-ragu, Bu. katanya adalah jaminan ya. Tetapi dalam keperawatan dia berarti adalah kesopanan ya. Terus Kesopanan. kemudian membina hubungan kepercayaan. Assurance. Nah, sampai di sini pahami? paham, Bu. Paham? Insya Ingat, Allah, Bu. komunikasi terapeutik itu kuncinya adalah bina hubungan trust. Caring pun juga seperti itu, bina hubungan trust dulu. Jadi jawabannya apa, Kak? C. C, assurance. Asuransi jaminan. Asuransi Jaminan dalam kepercayaan. asuhan keperawatan berarti adalah
kepercayaan dan kesopanan. Seperti itu. Itu dimensi mutu ya yang dibutuhkan. Karena yang ditanyakan di sini apakah dimensi mutu yang sedang dilakukan oleh perawat manajer, yaitu assurance. Kenapa assurance? Karena di sini adalah terkait dengan pelatihan komunikasi terapeutik dan caring. Gunanya apa kalau untuk komunikasi terapeutik? Yang pertama pasti adalah hubungan trust antara perawat dan pasien. Sampai di sini dipahami? Oke, emang agak bingung kalau misalnya yang hal ini ya. Jadi tekniknya adalah ibu-ibu sekalian harus tahu 5 hal ini. 5 multiple choice ini. Nggak perlu dihafal. Kalau saya mah nggak perlu dihafal. Tapi sering dibaca aja. Karena ketika nanti UKOM, ketahuan yang sering baca sama enggak. Langsung muncul daya ingatnya. Yakin deh. Ya. Oke? Tangible. Kalau bicara tangible itu apa? Reliability. Kalau empati kan udah jelas ya. Contohnya, biasanya ada pasiennya seperti ini. Kita coba menenangkan, ya. Untuk mendengarkan, itu sudah biasa. Bisa disebut empati. Oke, kita lanjut. Bisa? Ini udah jam. Oke, 1 nomor lagi ya. 1 soal lagi. Lanjut. Ini. Ayo, apa Ibu? Apa nih? Kira-kira. Yang autokratik. Apa autokratik? Kenapa autokratik? Karena kepala ruangan bersikap tegas terhadap perawat itu ya Kak ya, sesuai autokrasi. Karena kepala ruang itu yang mempertahankan jadwal yang sudah diberikan, Kak. Kalau mempertahankan, terus ada perawat yang meminta seperti ini, terus langsung ditolak, itu namanya apa? Apa sih nggak ada apa? Enggak ada. Oke. Jadi jawabannya adalah autokratik. Kalau autokratik itu kebalikan dari demokratis. Demokratis pasti ada musyawarah, ya, diperbincangkan dulu, dibicarakan dulu. Kalau autokratik enggak. Apapun itu tetap harus ngikutin, ya. Dan di sini adalah kalau dilihat dari kalimatnya, kepala ruangannya tetap menolak ya, menolak permintaan dengan mempertimbangkan, jangan terpengaruh ya dengan mempertimbangkan beban kerja dan pasien safety, jangan terpengaruh ya, karena nanti rancu kalau kita misalnya berpengaruh sama mempertimbangkan beban kerja dan pasien safety, nanti bisa-bisa Bapak Ibu Ibu terkecoh karena yang ditanyakan di sini gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala ruang tersebut. Langsung lihat ya, menolak permintaan si perawat, langsung menolak tanpa adanya perbincangan ataupun ditanyakan ke perawat lainnya apakah mungkin bisa ditolak dinas atau enggak. Ya, itu alternatif. Yang lainnya paham? Demokratis itu apa? Laissez-faire, transaksional, transformasional.
Apakah dipahami? Belum, Bu. Oke. Kalau autokratik itu lawannya demokratis. Demokratis apa-apa selalu pakai musyawarah, ya. Jadi kepala ruangan akan selalu rapat melihat keputusan kira-kira dari anggota staffnya menurutnya seperti apa. Ditampung dulu idenya, terus kemudian dilihat solusinya seperti apa. Nah, kalau autokratik enggak, ya. Kalau autokratik enggak. Kalau misalnya keputusannya sudah bulat A, maka yang lainnya harus ikut A tanpa mendengarkan opini dari staf lainnya. Kalau kalau laissez-faire, kira-kira ada yang tahu laissez-faire? Laissez-faire itu kepala ruangan yang tidak bisa melakukan wewenangnya, yang akhirnya wewenang tersebut dikerjakan oleh stafnya. Sampai di sini tahu apa paham untuk laissez-faire? Jadi yang kepala ruangannya siapa, yang ngerjainnya siapa. Jadi dia tidak bisa tidak bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya. Itu laissez-faire. Kalau transaksional, jangan ada pengalaman yang laissez-faire. Saya kepala ruangan, saya ngerjain. Ada ya? Ada. Ada. Berarti Buriani pengalaman. Karena yang jawab. Ya, itu hati-hati. Yang ngeri sebenarnya itu laissez-faire. Ya. Autokratik kadang menguntungkan, kadang tidak menguntungkan. Ya. Tapi kalau udah laissez-faire, yang harusnya kepala ruangan yang kerjakan, tetapi stafnya yang kerjakan itu agak sulit. Ya, dan itu di dunia kerja banyak. Ya. Tidak bisa dihindari itu mah, Kak. Tidak bisa dihindari. Betul. Kalau transaksional, kalau transaksional, ada. Kalau transaksional, model pimpinan transaksional adalah kalau si A ngerjain ini misalnya si A ngerjain tugas, maka si kepala ruangannya akan memberi hadiah. Sering memberikan reward kepada orang yang mengerjakan. Berupa reward gitu ya? Betul. Nah, kalau transformasional, yang sering memberikan motivasi, ya. Jadi si pemimpinnya mampu memberikan motivasi kepada si stafnya. Sebenarnya plus minus juga sih yang seperti ini, karena tidak semua pemimpinnya selalu memberikan motivasi itu terjun dalam mengerjakan. Lagi-lagi kalau dilihat dari 5 ini yang paling bagus itu adalah demokratis. Ya, tapi kalau sesuai dengan soal ini, ya kepala ruangannya itu modelnya adalah autokratik, tidak menerima solusi opini apapun. Ya. Kalau yang sesuai SOP, Kak? Nah, Birokrasi. Oh iya, birokrasi. Pinter Aida. Aini. Makasih kakak. Oke, Bapak Ibu sampai di sini. Bapak Ibu semua ya. Adik-adik Sampai di kak, sini. adik-adik. Oke, adik-adik sekalian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita hanya ada 21 soal, tapi coba nanti saya kasih banyak soal. Intinya kalau kalau dulu saya mau UKOM, saya nggak belajar 1 hari sebelum UKOM. Saya nggak mau pikiran saya stres. Karena ketika pas pokoknya kalau UKOM itu harus fresh. Justru saya sebut UKOM itu Berarti jalan-jalan dulu dong ya kak? refreshing. Betul. Saya malah Yuk kita refreshing. jalan-jalan. Kalau bisa 2 hari atau 3 hari sebelum UKOM yang dipikirkan mentalnya. Ya.
Ya, Kak. mentalnya yang dipikirkan. Terima Memang kasih harus masukannya. betul. Dan lagi-lagi jangan pelajari teori sana sini ya, tapi sering-sering ngerjain soal. Latihan kerja soal. Perlu kalau ada bukunya beli. Latihan kerja soal aja, karena biasanya kita latihan kerja soal kan ada kunci jawabannya. Nah, di situ ada jawabannya, dan di situ ada jawabannya. Pertama, kerjakan dulu sesuai dengan pemahaman kita tanpa melihat kunci jawaban. Dan nanti dicocokkan. Cara belajarnya seperti itu, jangan membaca ya. Misalnya table adalah ini. Terus kemudian etik, beneficence adalah ini. Enggak. Tapi coba untuk latihan soal. Hanya seperti yang teman-teman lakukan ini kan adalah latihan soal. Ya. Saya harap insya Allah 100% lulus ya. Amin. 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 Tapi ingat ya, biasa keberuntungan itu jauh diukur. Jadi banyakin berdoa. Banyakin berdoa, banyakin minta doa. Gitu sih ya. Karena kadang orang yang pintar ada juga yang nggak lulus. Jadi bukan hanya dilihat dari pintar dan IPK-nya. Halo? Kak, Halo? Ah, kelempar. Kak Asya jadi host tuh. lah kok Titin ngelempar tutor? Nggak sopan nih. Bukan, dia kelempar, gak tahu nggak ada di ini. Enggak. Nggak sopan loh, Tin. Ngeliat di ini udah nggak ada di partisipan, udah kelempar. Waduh. Kak Asya jadi Yaudah, host Tin. tuh. Kak Asya berarti yang lempar. Ayo, Sah. Jadi tutor, Sah. Kak Asya tuh yang jadi host. Sah, Ih, nggak ngerti. ya udah jelasin itu tadi. Demokratis, apalah PDI, ya maaf. Aduh, kok bisa Tuh, gitu Tini sih? jangan Bapak sampai Ibu hilang Kak sekalian, rekamannya Kak. nanti insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu. Ya, selamat beristirahat, selamat mengikuti ujian UTKOM. Pokoknya doa terbaik lulus 100%. Semoga nggak ada yang pulang ya. Amin.